Dulu itu semua administrasi tulis tangan semua. Berarti dulu punya aku kelurahan Lanteng namanya. Kalau dulu menganggarkan gini-gini kan dananya kan nggak ada. And please, welcome to Selo Pamioro on Podcast. Nek Selo, yuk ngobrol. Selamat datang di Selo on Podcast. Yen Selo, ayo ngobrol. Bersama saya Mr. Topik yang akan membahas topik-topik terkini dan tentunya topik-topik yang sedang hangat di sekitar kita. Tentunya saya tidak sendiri. Bersama saya Berliana Rifka Anissa menemani Mas Topik pada kesempatan kali ini. Tapi kita juga nggak berdua aja ya kak ya? Iya, karena kalau berdua itu nggak boleh. Oh betul sekali. Dan kita berarti kita bertiga nih kak ya? Bertiga. Oke, bertiga itu seperti ini ya. Kita bertiga kali ini kita ada mengundang bintang tamu atau narasumber yang benar-benar istimewa. Beliau karena kita masih mau memperkenalkan berikan informasi tentang Selo Pamioro ya. Jadi beliau itu udah tahu seluk-beluknya Selo Pamioro ya. Oke ya Mbak ya. Langsung saja ya Pak ya. Okay. Mbak ya kakak ya, kakak Berlin. Dengan siapa ini kan nanti kita akan berbincang-bincang? Dengan Bapak Toto Laksono Kalurahan Selo Pamioro. Cara mengucapkannya aja masih terbelit-belit ya Kak Berlin. Oke monggo Pak Toto Laksono Selo Pamioro. Bapak sinten untuk memperkenalkan. Perkenalkan, nama saya Saroyo. Jadi alamat saya Kalidadap 1 Selo Pamioro Imogiri Bantul. Terus mungkin Mas Topik, Mbak Berlin perlu tahu saya di Kelurahan Selo Pamioro sejak tahun 95, jadi sudah hampir 30 tahun. Wow. Hampir 30 tahun. Iki serius nih Pak? Serius. Wow, tahun. Udah lama sekali ya Kak ya. Berarti udah benar-benar tahu seluk-beluknya Selo Pamioro. Tapi kok ini masih kelihatan muda sekali ya Kak Berlin ya. Pak Saroyo ya. Oke keren sekali, kita berarti mengundangnya udah tepat ya. Pak Saroyo di pemerintahan Kalurahan udah lebih dari 30 tahun. Wow. Dari berapa melewati beberapa lurah Pak? Kalau lurah kurang lebih ya sudah melewati lurah hampir 7 lurah. Wow. Ya, 7 lurah. Dengan istilahnya dulu kan ada pejabat sementara PJ itu ada yang dari kecamatan, ada dari kabupaten, dulu ada PJ. Terus Pak Care PJ. Jadi sudah hampir 7 lurah saya lewat. Sudah ngeri sekali ini. Ya. Ini aku arep ngomong tekan apa-apa dadi wedi aku. Didengkote Selo Pamioro gitu. Lanjut aja. Oke, lanjut ya Pak ya. Oke Pak. Yang penting Pak, ini kan karena kita mau mencari informasi tentang Selo Pamioro ya Pak ya. Iya. Apa sih Pak arti nama dari Selo Pamioro itu dan bagaimana sejarah terbentuknya dari Selo Pamioro itu sendiri Pak? Ya, terima kasih. Boleh kita jelaskan arti dari Selo Pamioro? Selo itu kan batu. Jadi letak geografisnya Selo Pamioro kebanyakan itu berbatuan. Istilah itu 99% berbatuan. Terus Pamioro itu yang ditumpuk-tumpuk, dipioro, dipelihara, ditoto biar menjadi asri. Nah terus zaman dulu bisa dikatakan Selo Pamioro. Selo itu batu, pioro diapik-apik ditoto biar bagus gitu. Arti Selo Pamioro maknanya gitu. Ternyata keren juga ya Mbak artinya ya. Dipioro dipelihara. Berarti caranya kalau kita memahami sekarang letak geografis Selo Pamioro itu sesuatu yang berbeda dari yang berbukit-bukit gitu ya Pak ya, yang mencoba untuk ditata atau dipelihara gitu ya Pak. Betul. Keren sekali ya Kak Berlin ya. Kita dari generasi apa ya ini ya, generasi Gen Z terus sampai generasi yang paling
sekarang generasi apa? Itu jadi harus sedikit tahu orang Selo Pameor itu harus tahu ternyata. Iya. Ternyata sejarahnya seperti ini. Tapi sejarahnya tadi belum ya Kak ya? Belum. Baru sejarah Selo nama. Pameor namanya aja. Mungkin sejarah terbentuknya seperti apa Pak? Yang pertama itu Selo Pameor itu kan awalnya dulunya itu 3 kelurahan. Sebentar Pak, ada 3 kelurahan dulu itu? Iya, dulunya kan 3 kelurahan. Yang pertama itu Kelurahan Kalidadap. Kelurahan Kalidadap mewilayahi Pedukuhan Bango, Putat, Plemantung, Kalidadap 1, Kalidadap 2, Serunggo 1, Serunggo 2. Itu Kelurahan Kalidadap. Kelurahan Kalidadap. Terus yang kedua itu Kelurahan Silo. Kelurahan Silo melalui Silo 1, Silo 2, Kajor Wetan, Kajor Kulon. Berarti Silo itu dulu juga kelurahan. Kelurahan. Terus yang ketiga itu Kelurahan Lanteng ya sini. Kelurahan Lanteng ini termasuk ya Lanteng 1, Lanteng 2, Jedes Lemarubuh, Nogosari, Dongjati, Namungan 1, Namungan 2. Awalnya gitu. Ki Mbak Berlin agak ngerti kan? Berarti dulu punya aku kelurahan Lanteng namanya. Ternyata apa ya? Dulu tuh kelurahan Selo Pameor itu Terpecah 3. terpecah dari tiga kelurahan ternyata ya, dan dijadikan satu menjadi Kelurahan Selo Pameor. Pak itu ngapunten kinten-kinten di tahun berapa itu Pak? Tahun 1926. 1946. 46 Berarti pas kemarin ulang Habis tahun. kemerdekaan. habis. Berarti Oke. Ya, 1946. Terus bisa bersatu niku pripun? Dulu kan kalau yang di Kalidadap itu lurah itu zaman dulunya itu kan nggak bisa istilahnya bayar pajak. Nah, dulu kan tiap kelurahan nggak bisa bayar pajak. Lah terus bergabung. Kalau yang nggak bisa istilahnya ngopeni rakyatnya itu tidak bisa ngopeni, lah terus bergabung supaya masyarakatnya bisa istilahnya bisa sejahtera, bisa dipelihara itu loh. Dijadikan satu biar makmur masyarakatnya gitu. Penanganannya juga biar lebih enak gitu. Terpusat gitu ya Pak ya. Oke ya Mbak Belen ya. Jadi mungkin udah sedikit paham nih ya tentang Selo Pameor ya. Sejarahnya kita udah mengerti. Jadi mungkin besok kalau kita cerita sama adik-adik kita, sama generasi yang akan datang, ini loh jangan lupa ini Selop ini ya. Ini udah terang dokumentasi sampai akhir beneran ini hayat. ya Kak ya. Oh ya, lanjut ini. Apa lagi? Ya. Gimana Pak kondisi Selo Pameor saat pertama kali berdiri dibandingkan sekarang? Waduh, Keren banget. kalau dibandingkan sejak berdiri kalau dengan sekarang jauh lebih beda Mbak. Kalau dulu itu kan sistem pemerintahnya kan siapa yang bisa ngomong biasanya kalau Jawa seru itu bisa menguasai kalau dulu. Kalau zaman dulu. Modal suara. Jadi lurah, pamong itu kalau bicaranya keras, berwibawa itu menguasai kalau dulu. Kalau karena sekarang kan tidak. Sebentar Pak, Kak Berlin, kira-kira aku keras dan berbicara enggak? Siapa tahu ya dia dulu kalau aku pas dulu hidup gitu. zaman dulu loh Kak Berlin bisa jadi. Terus di samping itu masalah perekonomian, kalau dulu itu yang penting bisa makan anak cucu sudah. Jadi generasi sekolah itu terlalu nggak ada. Yang penting bisa untuk makan sudah cukup kalau dulu itu. Tapi kalau dulu ya istilahnya ini gotong royongnya tinggi Ya Pak. Iya. Tetap ada plus minusnya Kak. Ya, gotong royong tinggi kalau dulu itu. Nah, kalau sekarang gimana Pak Kelurahan Selo Pameor sekarang? Ya alhamdulillah saya sudah melewati beberapa lurah toh. Kalau dulu itu pembuatan administrasi segala sesuatunya itu ada 3 tahapan. Mengalami 3 tahapan. Dulu itu semua administrasi tulis tangan semua. Wah, nggak ada yang Nah, habis tulis tangan, terus yang kedua itu baru ada mesin ketik.
ketik laporan baru diketik kayak gini, ketik gini. Aku pernah nemuin itu. Saya Kak Berlin, aku kok orang bayangin banget. Gimana? Ternyata apa ya? Ada. Perjuangannya itu berat banget ya. Dari biyen tulis, aku kata nulis biyen aku sih pernah tahu rene bro. Oke, keren banget Pak. Terus Pak. Terus yang sekarang kan sudah IT semua. Ya, kan dulu itu saya laporan ke kabupaten harus tulis tangan, lalu mulai tulis tangan. Capek. Nah, terus mengalami peningkatan harus pakai mesin ketik. Ya. Harus sekarang kan sudah IT semua itu perbedaannya. Itu. Berarti benar-benar kalau sekarang udah sedikit udah kemudahan itu ada benar ya Pak. Sekarang ada enak sekarang ya. Ada enak sekarang itu ya. Jadi perkembangan zaman itu ada di Selo Pamioro ya Kak Berlin ya. Dan Pak Saroyo itu menyaksikan dari yang pertama. Jadi saya saksi dari tiga fase ya. Fase pertama penulisan, fase kedua pengetikan, sampai sekarang fase ketiga dengan teknologi IT. Oh, keren sekali di Pak Saroyo ya. 3 fase. Enggak salah kita mengundang Kak Berlin. Ini kan Pak Saroyo. Iya. Karena Pak Saroyo itu udah lama sekali di pemerintahan Kelurahan Selo Pamioro, udah lebih dari 30 tahun. Kinten Pak, siapa nih pemimpin pertama atau lurah pertama di Selo Pamioro? Masih ingat nggak Pak kira-kira? Lurah pertama itu Pak Sosro Wiharjo. Itu masih ingat Mbak Berlin. Waktu gabungan ada 3 kelurahan itu. Itu yang pertama Pak. Yang pertama itu Pak Sosro Wiharjo. Itu tiang putih Pak dulu. Lanteng 1. Oh berarti langsung dari yang tuan rumahnya dulu ya Pak. Ya. Pak Sosro Wiharjo. Itu mungkin bisa untuk kita Kak Berlin untuk mengingat-ingat ya informasi. Kalau dulu kantornya pundi ya Pak? Kalau dulu kantornya dulunya di rumahnya Mbak Sosro. Pak Sosro itu di Lanteng. Berarti buatan di sini toh Pak dulu? Enggak di sini dulunya. Terus beli tukar guling di sini sama punyanya warga. Oh. Sebelum sini masih di rumah-rumah. Terus baru ada tukar guling pindah ke sini. Ternyata masih baru kantor kita, kantor pemerintahan kita itu ya Kak Berlin. Oke Pak, selanjutnya apakah masih ada tradisi kuno sampai sekarang yang bertahan gitu Pak? Ya masih. Kalau di Selo Pamioro masih. Ya contohnya kalau dulu ada kalau yang masih ada tetap gotong royong. Kita ada bikin rumah. Kalau bikin rumah di pedukuhan itu masih ada yang namanya sambatan, masih ada sambatan. Kalau ada orang garap sawah istilahnya ngewangi barang-barang itu ada masih. Jadi budaya-budaya yang zaman dulu masih ada. Oh, berarti masih di Selo Pamioro itu masih menjaga kelestarian budaya-budaya yang dahulu ya Kak Berlin. Oh keren sekali ini. Tidak semua loh Kak Berlin instansi atau pemerintah di kelurahan atau dimanapun itu belum tentu bisa menjaga budaya-budaya kita. Dan di Selo Pamioro ini termasuk ibadah ya bisa tetap masih menjaga. Ini terus ini Pak apa sih Pak? Bagaimana sih, apakah masyarakat desa dulu itu lebih rukun dibanding sekarang? Kalau menurut Bapak ini ya, dan seandainya mana lebih rukun itu penyebabnya apa Pak? Kalau dulu kerukunannya itu kan itu istilahnya itu budaya gotong royong masih kental banget. Jadi nggak ada yang istilahnya itu bayaran, itu nggak ada kalau dulu. Oh jadi benar-benar bener-bener istilahnya itu istilah mengabdi sama masyarakat. Kalau dulu itu bener-bener tenan, belum ada yang namanya gajian kan belum ada belum ada. Lah kalau sekarang kan ya ketuntut ekonomi ya harus mau nggak mau harus walaupun sedikit banyak harus mengeluarkan uang demi untuk jerih payah gitu. Itu Kak Berlin perjalanan Selo. Terus Kak Berlin ada lagi? Ini Pak,
bagaimana mata pencaharian masyarakat dari dulu hingga sekarang itu? Oh, kalau dulu sampai sekarang perbedaannya atau apa itu? Jenis-jenisnya. Mungkin ada sih di Selo ya. Pamioro itu yang paling apa ya Pak? Yang Dominan. paling utama atau apa itu mata pencahariannya di Selo Pamioro? Kalau di Selo Pamioro mayoritas itu tani tapi tani buruh. Tani buruh. Tani buruh itu maksudnya gimana Pak? Gini, seandainya pagi itu ke sawah, jam 8 sudah kerja. Oh, biasanya Selo Pamioro gitu. Jadi tiap pagi itu meruput kerja di sawah. Jam 8 sudah cari nafkah. Kerja lainnya. Wes untuk kebutuhan. Berarti buruh. masyarakat Selo Pamioro itu hebat loh, Pak. Persentasenya itu double job. kebanyakan gitu. Kan daerah pinggiran toh kebanyakan kan gitu. Nyambi ya ada buruh tani, buruh bangunan, buruh peternakan, ya macam-macam lah gitu buruh. Kearifan lokal. Kearifan lokal itu Kak Berli. Aku sampai ngeheng loh Kak Berli. Itu ternyata kearifan lokal itu Kak Berli. Iya. Oke. Kan bertani kan dari dulu emang bertani. Ya Kak Berli. Oke sih benar sih Pak. Oke, terus Kak Berli? Mengenai posisi Bapak saat ini di Kelurahan Selo Pamioro sebagai Kaur Toto Laksono. Oke, Apa sih Pak peran dari urusan tata laksana itu di Kelurahan Selo Pamioro? Ya kalau tupoksi saya sebagai Toto Laksono, yaitu yang pertama itu ada surat menyurat, urusan surat menyurat. Oh iya. Urusan surat menyurat, urusan rumah tangga kelurahan, yang ngurusi aset-aset kelurahan. Kalau Ibu rumah tangga ya. ketupoksi saya, ketugasan saya itu gitu. Dan sekarang ditambah masalah perpustakaan kelurahan itu ya mesti menjadi tanggung jawab saya itu perpustakaan. Nah, ini kan punya perpustakaan kelurahan itu. Oh, sebentar Pak. Berarti di kelurahan itu ada perpustakaan. Ada perpustakaan. Ini informasi yang mungkin penting juga untuk masyarakat ya Pak ya. Iya, Itu mungkin bisa sedikit dijabarkan lebih luas Pak. Maksudnya perpustakaan kelurahan itu seperti apa dan di mana mungkin atau terus aksesnya itu apakah untuk masyarakat umum atau bagaimana sih Pak? Kalau ruangan saya tempatkan di sebelah timur sana, yang paling ujung itu. Nah, terus itu sudah mempunyai buku-buku sekitar 100 eksemplar. Sekitar itu. Lah terus itu untuk masyarakat umum, siapa kalau dulu tiap hari itu ada berapa yang baca, suruh nulis atau pinjam. Saya kasih istilahnya itu daftar peminjam, daftar pembaca tiap hari di Pamang di sana, sebelah timur sana. Terus ada yang ngurusi itu. Ya. Berarti kalau saya mengambil dari ini, berarti pemerintah kelurahan itu tidak tidak membiarkan warganya untuk ini Kak Berlin. Jadi tetap peduli dengan pendidikan gitu ya. Benar nggak sih Kak Berlin? Oh keren juga ya ternyata kelurahan Selo Pamioro itu. Terus itu ada beberapa judul macam-macam, pertanian ada, pendidikan ada, pepak udah di beberapa itu perpusnya itu. Aku malah baru tahu ini Kak Berlin. Sama, aku juga. Sama juga ya. Jadi ini ya untuk Sobat Selo. Mungkin ini ya bisa bisa diagendakan kalau mau baca-baca. Jadi buku. untuk biar wawasan kita itu nggak hanya di tempurung batok ya biar gak segitu, jadi biar wawasan kita lebih luas dan kita biar ini loh untuk mendukung program dari kelurahan kalau nggak salah itu ya, berarti untuk peningkatan pendidikan dan akses masyarakat. Itu keren sekali itu Kak Berlin. Aku baru tahu beneran ini. Keren. Lanjut. Oke, lanjut ya Pak ya. Ya. Ini Pak, bagaimana sih Pak cara memastikan, karena ini kan tadi Bapak sebagai ini rumah tangganya. Bagaimana sih Pak memastikan fasilitas desa untuk tetap terawat, tetap terjaga, itu seperti apa Pak?
Jadi gini, saya itu tiap tahun itu menganggarkan pemeliharaan yang barang-barang milik kelurahan itu apa saja kita inventarisasi. Kalau butuh istilahnya itu pemeliharaan, kita anggarkan pemeliharaan. Contohnya mobil itu kita anggarkan pemeliharaan, terus bangunan-bangunan ini, terus fasilitas-fasilitas lain kita menganggarkan pemeliharaan, ada gamelan, ada macam-macam itu kita menganggarkan pemeliharaan supaya tidak apa ya. Di samping kita menganggarkan pemeliharaan, kita menganggarkan pengelolanya. Contohnya mobil itu ada yang ngelola, gamelan itu yang ada yang ngelola, kita anggarkan. Iya. Kita anggarkan, yang ngurusi itu kita anggarkan. Biar terawat, istilahnya biar tertib lah gitu. Kita. Berarti kita nggak cuma membangun gitu Kak Berlin, tapi kita juga harus merawatnya gitu ya. Bener kan? Seandainya nanti kalau kita hanya membangun terus kita nggak rawat, Ya rusak. ya Kak Berlin. Berarti udah bener apa yang kerjakan ini yang keren banget ini ternyata. Lagi Kak Berlin lanjut. Apa kendala terbesar dalam menjaga inventaris desa, Pak? Masalah kendala. Sekarang kan pelaporan inventaris itu sudah pakai IT, Mbak. Jadi saya kira itu permasalahannya ya persentasenya itu ada agak sudah kecil lah kecil permasalahannya itu. Kalau permasalahan yang terbesar itu apa ya? Kalau sekarang permasalahan itu saya kira ya nggak terlalu kayak seperti dulu. Nggak terlalu dulu. Karena sekarang udah ada inventarisnya udah mempunyai teknologi IT itu udah. Di samping itu gini Mas, kita kan kalau dulu menganggarkan gini-gini kan dananya kan nggak ada kalau dulu. Dan kalau sekarang kan alhamdulillah kalau menganggarkan kan dananya sudah ada. Jadi kendala-kendala terbesar gitu saya kira ya persentasenya itu kecil gitu loh. Jadi perhatian pemerintah desa terhadap desa-desa itu memang sudah ya berarti ya, Pak. Berarti kesinambungan ya Pak ya. Iya. Pusat daerah itu harus benar-benar apa itu satu sinkronisasi. Iya. Keren sekali nih ya Kak ya. Terus ini Pak, apa sih Pak yang bisa diperbaiki dalam sistem administrasi dan inventaris desa ke depannya nih Pak? Ya saya kira gini. Khususnya di Selo Pamioro ini. Ya, saya kira gini. Sekarang kan sudah sistemnya sistem IT. Kita dalam waktu dekat ini akan mengagendakan pendataan. Jadi pendataan apa-apa saja yang kita perlu, kita data, yang perlu istilahnya itu diselesaikan segera ya kita anggarkan segera. Kita mengadakan pendataan apa-apa saja, barang apa, inventaris apa saja, barang-barang apa saja yang perlu kita istilahnya kita benahi, kita anggarkan dulu, kita utamakan gitu. Berarti supaya terorganisir juga itu barang-barang yang dimiliki kelurahan itu apa seperti itu kan. Sih. Gini, kita kan kalau sekarang kan punya register kita registeri semua barang-barang milik kelurahan itu contohnya meja, kursi, apa ya kita register semua. Pokoknya barang apa saja kita register biar istilahnya itu apa ya? Kalau tertib gitu ya. Tertib. Kalau dipinjam ya ini barang-barang milik kelurahan tahu gitu. Jadi memang inventarisnya kelurahan kita register ya. Oke, mungkin udah jelas belum Mbak? Sangat jelas sih menurut. Sangat jelas ya. Oke ya, mungkin untuk Sobat Selop cukup jelas juga ya apa yang disampaikan oleh Pak Saroyo tadi. Tapi mungkin ada tambahan nggak Pak? Untuk ada tambahan nggak sih mungkin atau closingnya atau bagaimana atau statementnya? Untuk kedepannya. Kalau menurut pendapat saya kedepannya itu saya kira sekarang kan sudah sistem IT, kita sudah punya istilahnya itu ahli-ahli IT. Kita kan staf-staf kita kan sudah profesional. Saya kira
semakin mudah mempercepat pelaporan dan sebagainya, menganggarkan lebih cepat gitu. Saya kira gitu. Oke, jadi lagi membaca dari Pak Saryo juga ya, mungkin untuk generasi-generasi yang akan datang itu untuk kita benar-benar memahami tentang teknologi IT. Ya, kayak gitu ya Kak Berlin ya. Jadi biar untuk suatu saat untuk masa depan Selo Pamiro biar lebih cerah lagi, lebih maju lagi. Oke, keren banget ya Kak Berlin ya. Ini sampai aduh ya ampun apalagi yang mau saya tanyakan karena udah jelas ini ya untuk sobat. Kayaknya udah benar-benar paham ya Kak Berlin ya. Mungkin lain kali kesempatan Ya, kalau ada sesuatu yang benar-benar wow, kita undang lagi. Karena kan apa yang dengan saya itu pasti sesuatu yang benar-benar menjadi topik hangat akan saya ajak duduk di sini untuk benar-benar ya kan Kak Berlin. Iya, sesuai dengan nama Anda. Iya loh. Mas Topik yang suka mengulik-ulik topik terkini. Betul sekali Kak Berlin. Oke Pak Saroyo. Ucapkan matur nuwun estu ya Pak sudah mau mampir ke channel ke podcast kami dan untuk warga Selo Pamioro dan sobat Selop jangan lupa ya untuk selalu tonton ini loh channel ini loh ya, keren banget loh ini guys, keren tonton ya, tetap jangan lupa apa Kak Berlin, jangan lupa like, comment and subscribe Selo Pamioro on podcast. Oke ya itu ya Kak Berlin, mungkin udah ada yang bisa sampaikan nggak ada kan? Kalau nggak ada, saya Kak Berlin undur diri dan juga dengan bintang tamu yang sangat luar biasa izin pamit ya, dadah.